Itu B-nya tadi ketemu 2 kita masukin, berarti A ditambah 2 kali 2 sama dengan 20. A ditambah 4 20. Berapa yang kalau ditambah 4 20? Ya 16 gitu. Karena A dan B udah ketemu, masukin ke yang dicari. A-nya 16 ditambah 3 kali B-nya 2. Jadi 16 ditambah sama 6. Hasilnya adalah 22 gitu. Itu jawaban soal nomor 5. Soal nomor 6. Barisan berikut yang merupakan barisan aritmatika. Nah, kalian mesti ingat barisan aritmatika itu adalah barisan yang nambah atau berkurangnya selalu tetap. Nambah atau kurangnya selalu tetap. Nah, jadi kalau kali atau baginya tetap itu namanya barisan geometri, bukan aritmatik. Ya, kita tinggal lihat di soal nomor 6 ini. Caranya dengan cara digeser-geser angkanya, digeser-geser gitu kan. Polanya nanti bisa naik, bisa turun. Kalau naik tambah kali, kalau turun kurang bagi. Oke, di sini kalau dari 1 ke 4 kan polanya naik. Naiknya nambah berapa? Nambah 3. 4 ke 9 itu kan naik. Naiknya nambah berapa? Nambah 5. Nah, dari sini aja kan nggak tetap. Berarti yang A bukan jawabannya gitu. Yang B yuk, dari 2 ke 6 yuk. Digeser-geser angkanya, digeser-geser. 2 ke 6 nambah berapa nih? Nambah 4. 6 ke 18 nambah 12. Tentu nggak sama, ini bukan aritmatika gitu guys. Nah, yang C ini habis min 1 1 min 1 1. Nah, ini kan nggak naik ya. Nggak naik, nggak turun, naik turun. Nah, ini bukan aritmatika gitu ya. Yang D ini barisannya turun semua. Coba kita lihat dari 10 ke 8 kurang 2, 8 ke 5 kurang 3. Nggak tetap nih, bukan aritmatika. So, this answer is A. Everybody yes. Oke, kalau kalian pengen lihat ya, kita coba yuk. Dari min 5 ke min 2, 1 ke 4, 7 itu naik. Nambah berapa nih? Nambah 3. Nambah 3, nambah 3, semuanya nambah 3. Ini namanya barisan aritmatika. Lanjut soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Rumus sukuk N dari barisan 64, 16, 41 adalah berapa? Nah, kalau kalian lihat di sini, tentu ini barisannya nilainya selalu turun dan turunnya jauh. Maka ini yang dinamakan barisan geometri. Geometri itu adalah barisan yang kali atau baginya selalu tetap. Berarti kan kalau naik itu kali, kalau turun itu bagi. Kalau kita geser-geser angkanya ini, nilainya selalu turun. Berarti ini dibagi berapa? Dibagi 64 ke 16 kan dibagi 4. 16 ke 4 bagi 4 gitu ya. Nah, pembagian yang tetap itu nanti namanya rasio atau R. R-nya berapa? 1/4 gitu. Jadi kalau bagi 3 berarti R-nya 1/3 gitu. Nah, kemudian A itu adalah awal. Awalnya di sini adalah 64. Rumus sukuk ke N itu rumusnya ya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu kan. Nah, ini rumusnya, kalian mesti hafalin ini. Nah, yuk kita coba untuk menjawab. Kita masukin nilainya. Untuk A-nya di situ kan 64. Nah, untuk R-nya di situ adalah 1/4. Pangkatnya adalah N min 1. Nah, ini apakah ini udah selesai ya? Kita lihat ada nggak di ABC-an? Ternyata kan nggak ada. Nah, kalau kalian lihat di sini basisnya kan 4 semua ya. Maka kita mesti pikirin nih. 64 itu 6 pangkat berapa ya? Karena 64 itu adalah 4 pangkat 3. Nah, kalau 1/4 itu 4 pangkat berapa? Nah, kalau 1/4 itu berarti pangkatnya min, berarti 4 pangkat min 1. Karena ada pangkatnya N min 1, kita taruh di luar kurung. N min 1 itu. Terus lagi yang depan 4 pangkat 3, 4 pangkat. Ini kita kali ini. Min 1 ke semuanya, jadi min N, min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah, bilangan berpangkat kalau dikali maka pangkatnya jadi ditambah. Itu kalian ingat-ingat. Berarti 4 pangkat berapa? Nah, ini 4 ditambah sama min N ditambah sama 1. Nah, yang bisa ditambah sama 1 kan hanya 4. Berarti min N-nya tetap ditulis. Min N 4 tambah 1-nya itu nilainya adalah 5. Berarti 4 pangkat min N tambah 5. Jawabannya enggak ada. Salah nih. Ini tadi bukan 4 ya, tapi 3 ya.
3 tambah 1 itu 4 ya, sorry ya. So, jawabannya mana nih? Jawabannya yang D. Lanjut nomor 8. Oke guys, kita ke soal nomor 8. Kalian bisa baca soalnya. 3 buah bilangan, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3x, dan 3 pangkat 7x plus 1. Ini membentuk barisan geometri. Maka nilai x-nya berapa? Jadi yang namanya barisan geometri ada namanya rasio. Rasio itu rumusnya kalau suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau kalau suku ketiga dibaginya dengan suku kedua, atau kalau suku keempat dibaginya dengan suku ketiga, atau kalau suku sesudah dibaginya dengan suku sebelum. Shadaqallahul adzim. Yuk kita lanjutin. Nah, karena di sini adanya U1, U2, U3, maka yang lu pakai tentu yang ini, yang ada U1, U2 sama U3 gitu ya. U2-nya berapa tuh? Kalian tulis 3 pangkat 3x per U1-nya berapa tuh? 3 pangkat 2 gitu kan, sama dengan U3-nya berapa tuh? 3 pangkat 7x plus 1 per U2-nya berapa tuh? 3 pangkat 3x. Nah, kalau ada pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya diapain? Diingat-ingat tadi, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangin. Ada 3x, ada 2, kalian kurangin aja. 3x min 2 sama dengan, ini juga sama, ada 7x plus 1, ada 3x. 7x kurang 3x 4x, berarti 3 pangkat 4x plus 1. 4x dari mana Pak? Dari 7x kurang 3x gitu ya. Sehingga jadilah namanya persamaan eksponen. Kalau basisnya udah sama, coret aja, maka pangkatnya pasti sama ya. Nah, di atas orang bisa tengok tuh, ada pangkat berapa tuh? 3x min 2 sama dengan, yang kanan ada berapa tuh? Ada 4x plus 1 macam tuh ya. Nah, karena persamaan seperti ini, orang tinggal pindahkan x dengan x, angka dengan angka. Ada 3x, orang kena kurang dengan 4x nih. 4x, sebelah kanan ada angka berapa tuh? 1. Minus 2, kita orang pindah ke kanan jadi plus 2, macam itulah. 3x kurangi 4x tentu hasilnya adalah min 1x atau min x. 1 tambah 2 itu 3, minnya tukar ke kanan, berarti x-nya sama dengan minus 3 gitu. Soal nomor 9. Jumlah n suku deret geometri adalah 1023. Nah, jumlah n suku itu namanya Sn. Ini berarti Sn. S itu dari kata summation, artinya jumlahan. Suku pertama. Nah, suku pertama itu A. Itu katanya 1 di sini. Ini A-nya 1. Rasio itu R. R-nya di sini katanya 2, gitu ya. Yang ditanya adalah banyak suku. Banyak suku itu N. Nah, N-nya itu berapa? Nah, kalian mesti ingat untuk rumus Sn dari geometri. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Yuk kita masukin nilainya. Sn-nya di sini 1023, kita tulis. A-nya di situ adalah 1, kita tulis 1 dikali R-nya 2. Berarti 2 pangkat N dikurang 1 per R-nya di sini 2 dikurang 1. Buat kalian yang main pinter, baca bentuk kayak gini nggak usah pusing. Kalau pusing ya nanti nggak pinter-pinter. Yuk kita hitung. 1023 sama dengan 1, kalau dikali dia bisa menghilang sendiri, jadi tinggal 2 pangkat N min 1. Nah, 2 kurangi 1 kan 1 ya, per 1. Nah, per 1 sebenarnya nggak penting. Nah, yaudah berarti kita dapat, kita tulis di kanan tuh 2 pangkat N min 1 tuh hasilnya 1023. Karena kita mau nyari N-nya, maka yang berhubungan dengan N kita pindah-pindah aja. 2 pangkat N sama dengan 1023 ditambah sama 1. Berapa sih 23 tambah 1? Kan 1024 ya kan. Nah, kita mikir 2 pangkat berapa ya hasilnya 1024? 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 3 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 10. Maka basisnya ada sama, kita coret 22, ketemu N-nya. N-nya sama dengan 10 gitu.